Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan diskusi tentang memperjuangkan misi kemanusiaan. Sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial, maka perlu saling tolong menolong. Baiklah, kita ikuti perbincangannya. Mudah-mudahan ini juga membuka wawasan Anda pribadi untuk mencoba membangun isu kemanusiaan ini ke orang tua murid gitu. Jadi orang tua murid itu kita coba dorong menjadikan isu kemanusiaan untuk donasi mereka. Itu Bu Susan, mudah-mudahan nanti kalau agenda ya mungkin Sanlat Ramadan ya, mungkin KNRP bisa masuk ke situ nanti. Enggak, insya Allah. Pokoknya harus ada yang gol dari Pak Kepsek itu mah. Siap, Bu. Ya, kita nih sebenarnya kan Pak Ervin ya, yang kita cari kan orang yang membuka jalan kita nih gitu ya. Tadi isu kemanusiaan ini akan kita jual kepada siapa dan melalui siapa nih. Nah, itu yang melaluinya itu loh, yang kurirnya ini lah yang sedang kita cari. Makanya seperti di teman-teman di Cilegon nih, hari Ahad nanti tuh akan mengolek gitu, akan mentaskid ya, bertemu dengan teman-teman dari A1 atau dari sampai A5, alam saya belum jelas itu laporan dari Pak Imam, itu untuk memberikan syiar keparsinaan, sehingga kita bisa memanfaatkan teman-teman tersebut, mengajak teman-teman tersebut untuk bantu kita ya, menghubungi siapa saja para agnia ataupun orang-orang yang punya perhatian secara khusus terhadap Palestina gitu. Nah, kalau sekolah kan keunggulan sekolah itu punya orang tua murid ya, punya komunitas ya. Kalau komunitas itu bisa kita senggol gitu ya, apalagi dengan Pak Kepala Sekolah yang baik hati dan tidak sombong gitu, itu menabung tambahin dong dikit. Apa dong punya Pak Kepala Sekolah yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung dan ganteng ya, seantero jagat gitu. Dan sering traktir makan. Aduh. Gitu, artinya pendekatan ke komunitas itu ini banget, efektif banget gitu loh. Karena ibu-ibu komunitas itu biasanya kan mereka memang aktif ya, dan bermitra bersinergi dengan mana-mana, apalagi Aulia itu kan kawasannya kawasan dekat-dekat dengan daerah Bintaro tuh. Ya. Atau Pak Ervin kasih rekomendasi ibu komite yang bisa kita ajak ngobrol bareng, atau langsung kita asumsikan dia sebagai relawan gitu kan, diberi kehormatan seperti itu, mereka jadi lebih happy kan jalanin amanat ini. Oke. Nanti dicoba Bu Susan. Kalau nggak saya akses langsung, minimal saya jadi penyerantara Kan udah dapat label itu. Perantara kali. Perantara. Ngomong ikan arwana sendirian tuh ya? Kenapa, Sat? Ikan arwana sendirian masih hidup itu ya? Itu ikan toman itu. Toman. Ada Bu Aziza Rahma, suami beliau adalah anggota DSP, Dewan Syariah Pusat, saudara tua ya, kebetulan. Dan suami beliau sudah berkenan untuk mengisi tarhib atau kajian tertentu di KNRP. Silakan Bu Rahma disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ana di sini masih baru ya di Tangsel ya, belum sama. Masih baru jalan 2 tahun lah dia di Tangsel, jadi masih belajar ya, masih terus belajar melihat kondisi dakwah di KNRP ini. Jadi saya juga masih memanfaatkan SDM di sekitar saya aja. Di misalnya suami saya gitu ya, yang insya Allah beliau sudah bersedia untuk membedah buku tentang keutamaan Baitul Maqdis yang penulisnya ini ulama abad ke-7 namanya Al-Maqdis, dan alhamdulillah sudah bersanad ya dari ikhwah Mesir juga. Kemudian di sekitar teman-teman halaqah di sekitar Surwa Indah, insya Allah juga mereka siap untuk mengadakan kajian muslimah
tepatnya tanggal 9 April hari Jumat. Bulan April ya, bukan bulan Maret ini ya? Bukan Maret ini. Oke. Ya baru itu aja. Enggak dinyalain. Jadi kalau disusuri Kutab, teman-teman dari Kutab atau komunitas Kutab masih belum ini ya, Bu Rahma ya? Atau udah mulai kebuka nih ininya, aksesnya? Belum. Di Kutab belum ya. Jadi tapi halaqah umat yang ada ini mereka wali santri Kutab gitu. Oh gitu. Jadi kita manfaatin masuk dari halaqah-halaqahnya aja ya. Nanti biar mereka. Ya itu aja Ibu dari saya. Ya, jazakillah khair Bu Rahma. Ada Ustadz Reza Saadi dari Pondok Arden nih, Forum Halaqah Quran. Kita sebenarnya ada program daurah sanad Al-Fatihah ya untuk rumah Quran dengan Syekh Palestina. Jadi ini acara yang biasanya diikuti sama banyak orang, terutama komunitas sin tahfiz Quran atau lembaga-lembaga Quran. Silakan Ustaz Reza, tafadhol. Ada yang mau disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk itu yang kemarin salah satunya itu yang kajian bersanad ini Al-Fatihah daurah sudah saya sampaikan kemarin. Sebenarnya keduluan ada yang sudah dijadwalkan betul daurah itu sanad itu tapi offline dengan di Ustadz kita di daerah sini. Tapi insya Allah nanti saya coba lagi diatur. Insya Allah mungkin nanti ya mudah-mudahan bisa. Itu saya agendakan, saya masukin juga. Mungkin pertama itu tadi seperti misalnya nobar itu bisa juga itu nanti dimasukkan lagi. Tapi sebelumnya kemarin itu saya pikir perlu seperti apa ya bahasanya itu ya pengantar lah gitu. Jadi mereka itu jadi tidak kaget gitu kan, misalnya kenapa kok ada tiba-tiba ada tentang Palestina segala macam seperti itu. Nah, mungkin nanti saya jadwalin di awal-awal Ramadan. Mungkin nanti dari Ustazah, misalnya Ustaz Herwat atau Ustaz Husan yang bisa ngisi gitu kan, menyampaikan gitu kan tentang Palestina lah gitu. Setelah dari ya bahasanya pengantar itu mungkin beberapa pekan lagi di bulan Ramadan jadi adakan lagi agenda misalnya ya tadi nobar. Dan untuk yang canceling juga saya masih bingung karena kelas-kelas mereka ngaji ini juga masih kebanyakan online. Apakah nanti online itu bisa juga disiasati, misalkan apa ada koordinator mereka per kelas gitu kan, gimana nanti. Untuk itu saja paling kalau untuk Ramadan. Ustaz Reza, selain kajian daurah sanad Al-Fatihah kan juga ada kajian tafsir dengan Syekh Palestina ya. Atau di sini juga kan banyak Ustaz Azhari di sini. Jadi dan itu online sifatnya. Jadi kalau tadi sudah ada agenda offline ya dengan salah seorang ustadz setempat, mungkin bisa ditawarkan juga kajian tafsirnya dengan Syekh Palestina. Nah, untuk pengantarnya sebenarnya di proposal itu jelas ya. Kalau untuk membuka program, tapi kalau untuk pengantar ke Palestinanya nggak apa-apa juga kita dari KNFP mengisi di sana gitu. Karena juga alhamdulillah juga kan banyak kelas-kelas yang dia masih kelas ada anak-anak remaja gitu kan. Saya pikir ini mereka juga harus tahu gitu kan. Harus tahu langsung misalnya kan dari rekan-rekan kita atau usaha-usaha memang yang sudah tahu dengan di lembaga itu gitu kan. Jadi menyampaikan langsung secara langsung. Nah juga saya rencananya mungkin nanti kalau misalnya ada seminar atau apa seperti itu, mungkin saya kalau diizinkan ya itu tadi mungkin ada bahasanya itu seperti
FHQ-nya itu misalnya bekerja sama dengan KNRP gitu ya. Jadi kalau misalnya pun ada seminar atau apa yang berbayar, nanti diberikan penjelasan dananya itu untuk ke sana gitu kan. Boleh. Salimah juga akan mengadakan kajian pelatihan fikih waris, ya fikih zakat. Nah itu juga seperti kemarin tetap ada donasi untuk Palestinanya. Gitu. Jadi insya Allah saya pikir setiap ada acara ya, pokoknya diselipin itu wajib. Alhamdulillah. Tadi Ustadz Kajit, iya Ustadz, jadi memang kita tuh ada daurah sanad Al-Fatihah online gitu. Kalau di Gorontalo tuh bahkan sampai 5 jam tuh Syekh tuh, karena pesertanya banyak. Nah sekarang karena ada Syekhah juga, jadi mungkin bisa lebih singkat waktunya. Jadi yang akhwat sama Syekhah, yang ikhwan sama Syekh gitu. Insya Allah itu bisa kita ikhtiarkan. Ya. Nah, untuk teknisnya, kalau untuk teknisnya yang daurah tadi, nanti seperti ada mutarjim seperti itu saja ya? Iya, pasti ada mutarjim. Kan kita juga udah ada Ustadz Ucu nih, mutarjim handal. Ada Irdi juga nih, sudah mulai harus diberdayakan jadi mutarjim. Berguru kepada Ustadz Ucu ya, Kak Irdi ya, gitu. Jadi pasti ada, kalau ada Syekh pasti ada mutarjim. Ya minimal mutarjimnya Pak Heru lah, kan bisa juga menerjemahkan. Baik, proposal akan dikirimkan oleh Arofik ya. Ya, siap. Saya. Enggak, kemudian ada Bu Sri, silakan Bu Sri, ada yang mau disampaikan Bu Sri perkembangan terakhir? Bu Sri, halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya barusan lagi berurusan dengan satu di Masjid Batan Indah. Ya, saya lagi mau kirim proposal. Mudah-mudahan bisa call gitu ya. Untuk di Latinus belum ada kabar. Iya. Ya, kalau proposal sudah ada di Bu Sri, tinggal di forward aja ya proposal dan suratnya ke beberapa masjid atau komunitas gitu. Oh ya, insya Allah siap Bu. Jadi dimanfaatkan seluas-luasnya proposal itu. Nanti kan dari sekian proposal mudah-mudahan ada 1-2 yang gue. Amin. Suratnya kalau misalnya nih Bu, ada yang dari orang luar, bukan dari Tangsel, minta mana Bu? Apakah bisa? Gak apa-apa, saya juga sering ngisi di Aceh, sering ngisi di Gorontalo juga, gak apa-apa, di Jabar gitu. Iya. Kemarin soalnya ada ini dari teman di Kalimantan sempat tanya pas saya nge-share tentang agenda Ramadan. Boleh aja, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, nanti isi dengan teman-teman. Kalimantan kan belum semuanya wilayah aktif Bu. Ada beberapa yang baru dibentuk tahun lalu, ada beberapa yang malah belum. Kalimantan. Bahkan kayak di Aceh itu kajian muslimahnya ya sering minta saya yang ngisi. Padahal kan Aceh KNP-nya aktif ya. Cuma mungkin belum terhubung aja untuk keakhwatannya di Aceh. Ini nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa berarti kalau misalkan masuk ya Bu ya? Nggak apa-apa, nanti saya koordinasi. Kalau memang jadi gitu ya. Ya. Ada lagi? Kenapa? Kemarin sih teman saya sempat tanya-tanya, kalau misalkan luar Banten bisa nggak masuk gitu. Bisa, orang luar negeri aja bisa tuh Bu Ervin. Apalagi luar Banten. Iya, tadi untuk yang Bu Ervin mau ke Batan ya, mau masuk. Bu Ervin kan rumahnya di Batan. Oh ya, berarti bisa nyambung. Saya juga komunikasi sama temen, kebetulan dia salah satu anggota DKM di Indah juga, mungkin bisa lebih diperkuat. Cukup Bu Sri? Insya Allah cukup Bu. Oke. Saya masih nunggu Ustadz Imam nih. Ustadz Imam apakah sudah bisa open mic?
Ustadz Insya Imam? Allah baru selesai pekanan nih. Oh ya, alhamdulillah. Ustadz Cesar nggak ada nih? Mungkin terkait kenceleng, dari kebetulan kan ada teman kita yang di rumah zakat. Nah, info dari rumah zakat pusat bahwa Cilegon itu lagi diincar oleh aparat terkait penempatan kenceleng, sehingga yang tadinya di Cilegon banyak kenceleng, berbagai organisasi entah ditarik oleh ownernya, entah ditarik oleh aparat. Jadi kami mungkin untuk kenceleng enggak dulu. Oke. Lagi diincar soalnya. Kenapa tuh diincernya? Ya terkait isu yang sebelum-sebelumnya bahwa dana kenceleng itu disalahgunakan itu. Yang sempat viral itu. Saya Ustadz Imam tadi pagi rapat ya dengan tim intelijen. Salah satu sebenarnya yang sedang mereka sasar itu bukan cuma kalangan kanan tapi juga kalangan kiri dan aliran kepercayaan. Kiri itu berarti komunisme, kanan itu berarti Islam radikal, dan aliran kepercayaan. Jadi sekarang kita ini sudah tidak menjadi kita. Jadi sekarang Islam ini sudah bukan menjadi target utama lagi. Itu berita membahagiakan ya buat kita. Nah kemudian ada juga beberapa lembaga atau organisasi yang memang bukan diincar ya, tetapi dimasuki atau diteliti gitu. Nah, lembaga-lembaga tersebut biasanya lembaga-lembaga yang memang terlalu terbuka dan belum jelas nih agenda intinya apa gitu ya. Jadi lembaga sosial, lembaga-lembaga yang misalnya memberdayakan ekonomi masyarakat, jadi beragam sekali masyarakat yang ada di situ gitu oleh teman-teman dari intelijen itu dimasuki. Bahkan saya mendapatkan nama-nama lembaganya, itu juga ada nama-nama lembaga teman-teman kita gitu tadi. Tapi saya merasa bahwa aktivitas kepalestinaan relatif lebih aman. Satu, kalau dilihat dari kelembaganya sendiri, KNRP kan lembaga yang legal ya, legal standingnya kemudian jelas dan aktivitas kita terbuka gitu. Kemudian kita juga tidak menutup diri dari tadi ya, kanan kiri depan belakang dan lain sebagainya gitu. Tetapi kalau memang dianggap canceling ini sedang menjadi isu yang membuat kita tidak nyaman di daerah antum, ya nggak apa-apa, kita cari cara lain. Nah, salah satu yang dibahas ya dalam beberapa waktu lalu dengan teman-teman pusat adalah sebuah organisasi yang terlihat terlalu besar itu pasti akan menjadi daya tarik bagi banyak pihak untuk melihat, mengetahui ya sebenarnya organisasi itu apa, sepak terjangnya itu seperti apa. Ya, jadi lembaga-lembaga dan organisasi besar nih saat ini kenapa sering ditengok, sering dilihat-lihat ya, dimasuki tanpa kulonun, itu salah satunya karena ya memang terlalu besar, terlihat terlalu besar gitu. Jadi menjadi daya tarik. Nah, karenanya kenapa kita terlihat biasa-biasa saja ya, memang supaya tidak terlalu menarik perhatian. Dan aktivitasnya jadi lebih marhamah itu. Itu Pak Imam. Nanti terkait canceling saya coba sosialisasi lagi ke teman-teman, termasuk nanti pas Ibu di acara yang hari Sabtu itu ya. Acara yang hari Sabtu itu dari A berapa ya? Kok masih pakai semua A? kelas Bu, struktural dan kultural. Struktural? Kita open. Tapi itu pakai nama kultural. Kita coba open. Karena kondisi di Cilegon ini jaringan itu agak kurang bagus di beberapa tempat. Jadi mungkin walaupun struktural kultural tapi yang bisa online itu nggak banyak. Ya, berarti kita tema diskusinya lebih umum ya, karena semua angkatan ya. Betul. Okay. Kemudian masjid yang bisa diagendakan saya itu baru 2, di Ar-Rahman dan di Taman Krakatau Cilegon. Itu kita pernah ke sana ya dengan Syekh Nasif kalau tidak salah. Nah,
saya udah sounding juga seandainya alternatif pakai online, tapi belum ada feedback. Mungkin lagi didiskusikan dulu dengan teman-teman DKM-nya. Mungkin nggak untuk online via jaringan gitu. Lagi dikonfirmasi dulu. Iya, Tat, karena kalau kita offline agak susah nih tadi kan, kalau Pulau Jawa itu memang masih forbidden ya untuk tamu dari luar. Kemudian juga teman-teman di Cilegon ini kader yang struktural maupun yang kultural sudah banyak yang terpapar. Bahkan sampai banyak juga yang sudah ke ICU dan ada juga yang beberapa sampai yang meninggal. Sehingga di Cilegon ini masih sifatnya online. Oh iya. Jadi pergerakan-pergerakan yang mengumpulkan massa masih agak berat di kader sendiri. Mungkin kendalanya itu, sehingga belum banyak sekolah atau DKM. Mungkin mudah-mudahan dengan the power of Mama di Sabtu besok dapat jalan lah, mudah-mudahan. Yang artinya kita sementara memastikan diri dulu untuk online ya, Kak Imam ya, karena offline itu resikonya besar ya. Ya. Kalau ada, saya hanya mengkhawatirkan, Pak Imam, saya hanya mengkhawatirkan ketika ada aktivitas online atas nama NRP gitu, terus kemudian jadi memancing perhatian luar biasa, karena saya tahu petanya. Tadi pagi juga saya mendapat informasi tentang peta Banten seperti apa gitu, bukan peta COVID-nya ya, peta keamanan Banten seperti apa. Ini supaya kita aman gitu lahir batin. Jadi kita sementara ini kita pastikan kita online dulu aja. Oke, baik. Mungkin sementara itu info update dari Cilegon, Bu. Baik, Ustadz ini insya Allah sudah bersedia ya untuk hari Sabtu nanti berdampingan dengan saya. Ya, insya Allah. Baik, dari saya insya Allah seperti itu. Saya minta tolong sama teman-teman yang ada di sini untuk menyampaikan jadwalnya yang sudah ada dan semua kebutuhannya kepada Arofik biar bisa kita cepat. Dan mohon doanya semoga Ramadan ini menjadi Ramadan penuh berkah bagi kita semua, para relawan pencinta Palestina, dan mudah-mudahan menjauhkan kita dari segala musibah dan bala. Saya cukup sekian. Nanti saya minta closing-nya dari Pak Heru. Aku lihat saya berkata jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Arofik, silakan. Baik, saya baik, para tadi luar biasa ya. Untuk jadwalnya mungkin nanti bisa di-share ke Ana ya, ke call center yang insya Allah nanti bisa diolah. Ustaz Heru ada closing sebelum ditutup rapatnya? Ustaz? Heru nggak ada ya? Oke, baik. Karena mungkin juga sudah malam ya, jadi kita tutup langsung aja dengan bacaan hamdalah Bismillahirrahmanirrahim dan doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta jazakumullah khair pada kalian dan kita semua. Semoga kita dipermudah ya nanti untuk bertemu dengan Ramadan dan berkegiatan syiar-syiar kepalestinaan di bulan Ramadan nanti. Amin. Terima kasih dan mohon maaf dari Ana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.